Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Dengan melihat cara menyerang orang itu, tentunya majikan pulau tersebut memiliki tenaga dalam yang tinggi sekali. Mahisa Dharma juga menyadari jika ia menghadapi dengan kekerasan, tentu dirinya yang akan kewalahan. Dia tak tahu kekuatan tenaga dalamnya apa mampu menandingi tenaga dalam orang tua itu, maka ia telah berusaha untuk menghadapinya dengan kelunakan yang bisa dilakukannya. Lah menangkis, tetapi waktu tenaga mereka akan saling bentur, Mahisa Dharma kembali menarik pulang tangannya. Seketika itu juga angin serangan dari orang yang menjadi majikan pulau tersebut jadi mengena tempat kosong, dan mempergunakan kesempatan itu Mahisa Dharma lompat menyingkir. Dengan caranya seperti itu Mahisa Dharma berhasil menyelamatkan dirinya tanpa perlu mengadu kekerasan. Tetapi orang yang berpakaian kulit binatang itu jadi semakin berang. Dia tidak melancarkan serangan lagi, hanya bertanya dengan suara yang dingin, "Engkau dari Singasari?" Mendengar teguran orang itu Mahisa Dharma jadi terkejut dan heran. Dia berpura-pura seolah berasal dari Singasari, padahal Singasari sudah tak ada, yang ada adalah Majapahit. Mahisa Dharma berpikir orang tua ini dulunya mungkin terdampar seperti dirinya. Ia lalu bertanya, "Bagaimana paman mengetahui aku dari Singasari?" Ilmu yang kau miliki itu tentunya dari si bangsat Kamakanaka." Bagaimana keadaan orang itu sekarang? Muka Mahisa Dharma jadi muram ketika mendengar ditanya perihal buyut besarnya. Otaknya berpikir cepat, niatnya mengelabuhi orang tua itu karena dia tak tahu apa orang tua itu jahat atau baik, karena tadi orang tua itu memaki buyut besarnya dengan sebutan si bangsat. Ia lalu cepat-cepat memberi hormat sambil sahutnya dengan sopan, "Paman, Kamakanaka adalah kakek guruku, dan kini kakek guru telah menutup mata untuk selama-lamanya." Orang berpakaian kulit binatang itu mengeluarkan seruan. Rupanya ia terkejut, tetapi tiba-tiba ia berseru sambil membanting-banting kakinya, "Percuma! Percuma!" Lalu tubuhnya berlari-lari di sekitar tempat itu sambil menjambaki rambutnya. Ia pun tidak jarang membenturkan kepalanya di batang pohon. Sikap dan tingkah lakunya membuat Mahisa Dharma hanya berdiri bengong keheranan. Sedangkan majikan pulau ini telah berteriak-teriak terus, "Percuma, percuma, sungguh percuma." Setelah puas berlari-lari, akhirnya majikan pulau ini telah duduk nuprah di atas tanah dan ia menangis keras. Mahisa Dharma benar-benar dibuat jadi heran oleh kelakuan orang ini, yang dilihatnya memiliki kepandaian luar biasa tingginya. Tidak seharusnya orang selihai ini memiliki sikap seperti anak kecil. Agak lama juga Mahisa Dharma berdiri tertegun di tempatnya, sampai akhirnya ia melihat biruang yang tadi ganas menyerang dirinya telah menghampiri orang tersebut, duduk di sampingnya sambil mengeluarkan suara yang halus, seperti merintih. Orang tua yang menjadi majikan pulau itu menghentikan tangisnya. Ia menoleh kepada biruang peliharaannya itu sambil katanya dengan sengit, "Petok, benar-benar percuma. Percuma 40 warsa lebih aku mengurung diri di pulau ini meyakinkan ilmuku. Ternyata si bangsat Kamakanaka itu telah mampus, sungguh percuma, sungguh percuma." Mahisa Dharma jadi heran dan tambah tertarik. Ia melangkah beberapa tindak mendekati orang tersebut. Kemudian tanyanya, "Apa yang membuat paman penasaran? Dan ada urusan apakah antara paman dengan kakek guruku? Sungguh percuma, benar-benarkah si bangsat itu telah mampus?" tanya majikan pulau tersebut. Mendongkol juga Mahisa Dharma mendengar pertanyaan orang tua itu yang demikian kasar, yang ditujukan untuk buyut besarnya. Ia telah mengangguk sambil katanya dengan suara kurang senang, "Memang kakek guru telah berpulang, dan bolehkah aku mengetahui ada urusan apakah antara kakek guru dengan paman?" Percuma aku 40 warsa lebih mengurung diri begini. Ternyata hanya sia-sia belaka.
Aku memang telah berpikir 1 atau 2 warsa mendatang untuk datang ke Singasari, guna mengempur si bangsat Kama Kanaka itu, untuk memperoleh kepastian, siapakah di antara kami yang sebetulnya memiliki kepandaian lebih tinggi. Mahisa Dharma jadi tambah heran, dia segera bisa menangkap urusan tersebut. Kemudian orang tua itu bercerita, 44 warsa yang lalu, aku telah dirubuhkan oleh si bangsat itu. Dan aku telah bersumpah akan melatih diri untuk menciptakan ilmu yang hebat, agar kelak aku bisa mempergunakannya untuk merubuhkannya, tetapi rupanya jerih payahku selama 40 warsa lebih ini hanya sia-sia belaka, sebab si bangsat Kama Kanaka telah pergi ke neraka. Mahisa Dharma jadi terdiam, ia telah memandang kepada orang tua itu dengan hati berpikir, kepandaianmu mana bisa menandingi kepandaian buyut besarku? Jangan harap kau bisa merubuhkan buyut besarku. Seandainya buyut besarku itu ada di sini, kau hanya tinggal gigimu saja. Rupanya orang tua itu melihat sikap Mahisa Dharma yang memandang padanya dengan sorot mata ragu-ragu akan kata-katanya. Ia telah melompat berdiri sambil berteriak, "Bagus! Kukira masih belum terlambat, kau sebagai cucu murid dari si bangsat itu pasti bisa mewakilinya untuk bertempur denganku, untuk mengetahui ilmu siapa yang lebih tinggi. Setidak-tidaknya kau bisa mengurangi penasaranku." Mahisa Dharma masih berdiam diri saja. Ia hanya mengawasi orang tua itu. "Ayo mulai, karena kau yang tingkatan muda. Aku memberikan kesempatan kepadamu untuk melancarkan serangan lebih dulu sebanyak 10 jurus tanpa memperoleh perlawanan dariku." Tetapi Mahisa Dharma benar-benar jadi bimbang. Dia bilang, "Jika kita bertempur dengan cara demikian, tentu tidak ada gunanya. Selamanya kau tidak akan mengetahui siapakah yang lebih lihai antara kau dengan kakek guruku." Selama 40 warsa belakangan ini pun kakek guruku telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Jika memang kakek guruku itu tidak meninggal dunia, tentu ia bisa memperlihatkan kepadamu bahwa kepandaianmu itu tidak berarti apa-apa baginya. Mendengar perkataan Mahisa Dharma, keruan saja darah orang tua yang menjadi majikan pulau tersebut jadi meluap naik. Ia telah berkata dengan suara yang mengandung keberangan, "Engkau masih demikian kecil sudah berani mengucapkan perkataan kurang ajar seperti itu terhadapku? Akan kurobek mulutmu. Justru aku tidak berani untuk coba-coba mengadu ilmu dengan paman. Jika memang paman bisa menghargai diri sendiri, tentunya tidak akan memaksa aku untuk mengadu ilmu denganmu. Lagian kau sudah kusapa paman, bukannya kau nampak lebih muda. Bukankah aku tak menyapamu dengan sebutan kakek tua? Bayangkan saja, aku baru pertama kali ini bertempur dan baru juga belajar, sedangkan kau telah sekian puluh tahun menyepi dan melatih diri dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian belum bisa ditarik kesimpulan siapa yang lebih tinggi ilmunya," ucap Mahisa Dharma mencoba merayu orang tua tak tahu diri itu. Mendengar perkataan Mahisa Dharma, orang tua itu jadi termenung. Sedangkan Pekok, biruang putih itu, telah berdiri di samping majikannya sambil mengawasi ganas pada Mahisa Dharma. Rupanya biruang ini masih menaruh dendam atas perlakuan yang tadi diterimanya dari Mahisa Dharma. Sedangkan Mahisa Dharma telah berkata lagi dengan suara yang tenang. Ia bilang, "Jika memang kita ingin mengadu kepandaian, setidaknya kita harus menanti beberapa tahun lagi sampai aku menyelesaikan latihanku." Orang tua itu telah mendengus dingin. "Aku Prawana benar-benar penasaran, karena cita-citaku untuk dapat merubuhkan orang yang bernama Kama Kanaka itu tidak kesampaian." Lalu kembali Prawana menangis keras sekali, seperti sikapnya seorang anak kecil.